Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKTV, kita berjumpa kembali di program Bontang Dialog yang setiap hari menemani Anda dengan berbagai macam topik dan tema yang menarik yang sedang dibicarakan di kalangan masyarakat Bontang. Dan pada edisi kali ini kita memang agak spesial karena kita tidak membahas terkait permasalahan di Kota Bontang. Tapi saat ini kita mencoba untuk mendatangkan salah satu narasumber yang mungkin beberapa pemirsa di rumah sudah mengenal beliau. Lama tidak berjumpa karena dulu beliau berbagai macam kegiatan selalu berhubungan baik di lingkungan Pupuk Kaltim maupun di dalam Pupuk Kaltim. Khususnya di lingkungan Pupuk Kaltim, beliau tidak asing lagi. Saya langsung perkenalkan beliau, Pak Insinyur Ezinal Aziz. Selamat siang, Pak Ezinal Aziz. Selamat siang. Ya, ya. Bagaimana kabarnya, Pak? Lama sekali tidak pernah bertemu setelah berbagai macam mungkin dinamika kehidupan. Ya. Pak Ezinal Aziz ini dulu memang Bapak Ibu kenal di lingkungan Pupuk Kaltim, tapi di luar juga banyak karya-karya beliau yang khususnya yang suka membaca buku-buku beliau, termasuk juga yang suka bergabung dalam tulis-menulis, mungkin tidak tidak asing lagi bagi Anda sekalian, dan biasanya Anda mungkin memanggil Pak Al gitu ya, karena mungkin dikenal akrab dengan berbagai kalangan dan komunitas tertentu. Nah, pemirsa PKTV, saya ingin mencoba untuk mewawancarai khusus beliau karena ada hal-hal yang menjadi pembelajaran kita, yang menjadi inspirasi kita, termasuk juga bagaimana memotivasi diri sehingga beliau banyak pengalaman hidup yang bisa diceritakan, termasuk juga baru-baru ini mungkin banyak beberapa karyawan Pupuk Kaltim maupun di luar yang mengenal, yang mengetahui ya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Pak Ezinal. Nah, saya ingin langsung saja, saya mungkin bisa cerita, namun Pak Ezinal lebih baik bisa menceritakan sendiri. Kira-kira bagaimana sedikit persoalan hukum yang masyarakat di lingkungan Pupuk Kaltim pasti tahu. Di luar, kita harapkan ini akan menjadi motivasi dan menjadi pembelajaran bagi teman-teman khususnya di Kota Bontang. Karena menurut saya jarang di Bontang pun mengalami hal yang seperti Pak Ezinal hadapi. Silakan Pak Ezinal, mungkin dari awal bisa ceritakan kira-kira seperti apa persoalan hukum yang dialami Pak Ezinal sehingga bisa kuat dan bagaimana menghadapi selanjutnya. Silakan Pak Ezinal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa PKTV, terima kasih saya dapat undangan dari Pak Teguh atau PKTV untuk mengisi salah satu acara di PKTV. Sudah lama memang saya tidak hadir di Bontang. Kesempatan ini kesempatan yang baik bagi saya. Baik, saya ceritakan sedikit mungkin sedikit kronologis. Ya, salah satu teman saya, Pak Broto, bilang hidupmu penuh warna. Ya. Jadi dulu saya rame karena pernah punya kisah cinta sama seorang gadis Cina. Ya. Nah, itu barangkali ramenya rame yang positif ya. Sekarang ramenya saya justru terbelit kasus hukum. Nah, akibat konsekuensi saya sebagai pejabat atau dalam hal ini sebagai dirut dana pensiun Pupuk Kaltim. Jadi ceritanya memang pada sekitar mulai dari awal 2017 itu terjadi kegaduhan katakanlah di kalangan karyawan, terutama yang mau pensiun dan sebagainya. Dan terus berlanjut sehingga akhirnya pada Oktober prosesnya berlanjut ke proses hukum ditangani oleh Kejaksaan Agung. Jadi proses penyelidikan dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ada 7 orang tersangka termasuk mitra-mitra kita. Kemudian pada bulan Oktober 2018 saya ditahan di Rutan Kejagung, kemudian dipindahkan pada bulan kalau nggak salah April, dipindahkan ke Rutan Cipinang.
Rutan Cipinang. Dan pada bulan September 2019, alhamdulillah hakim memutuskan semua yang didakwakan itu tidak terbukti dan saya bebas secara murni. Jadi tidak ada 5 faktor itu semuanya tidak terbukti semua. Merugikan negara tidak, kemudian melanggar aturan juga tidak, kelalaian juga tidak, apalagi korupsi dalam arti menerima uang, aliran dana juga tidak ada. Jadi semuanya itu tidak terbukti dan hakim-hakim itu semua kompak, jadi tidak ada dissenting opinion. Nah itu saya kira kronologisnya ya. Baik pemirsa PKTV, sebenarnya itu yang menjadi motivasi kami mengundang beliau karena mungkin Anda pun tidak pernah membayangkan akan tadi bahasanya ditahan di Kejagung sampai ke Cipinang, itu suatu hal yang bagi kita semua termasuk Anda, saya kira hal yang jangan sampai terjadi. Nah ini di situ yang menarik, kenapa akhirnya kami mengundang beliau untuk bisa bercerita bagaimana lika-liku persoalan yang akhirnya dialami beliau sampai seperti itu. Nah Pak Isnal, tentunya pada saat itu kami mengenal Pak Isnal adalah orang yang cukup inovatif di Pupuk Kaltim, termasuk juga berbagai macam karya tulisan maupun karya yang fakta. Seperti Anda mungkin tahu seperti Wana Tirta, seperti berbagai macam proyek-proyek di Pupuk Kaltim itu termasuk lingkungan ya, itu banyak karya beliau. Nah ternyata pada saat setelah perjalanan waktu beliau mengalami persoalan. Bagaimana rasa hati waktu itu, perjuangan yang sebenarnya kalau lihat hasil akhirnya Bapak berjuang untuk sesuatu yang murni perusahaan, bukan murni pribadi. Nah itu bagaimana perasaan Bapak waktu itu? Ya, memang ketika awal-awal 2017, ketika banyak karyawan, banyak saya diasumsikan atau diopinikan telah merugikan karyawan, sehingga karyawan sebagian ya menghujat-hujat saya, itu memang sangat pedih gitu ya. Saya merasa, karena saya punya perasaan yang kuat, jadi walaupun saya tidak membaca WA, tapi terasa setiap pagi, hampir setiap pagi itu saya seolah ada yang menusuk-nusuk hati saya. Itu memang sangat berat bagi saya, sangat perih sekali, sampai saya harus peluk istri saya kemudian dan sebagainya untuk menenangkan diri. Jadi justru ketika saya masuk hutan itu jadi hilang. Jadi saya merasa justru ada kelegaan. Jadi ini yang menarik nih, kenapa seperti itu nih? Ya, jadi mungkin dengan begitu orang-orang yang menghujat saya itu akan berkurang, artinya barangkali tuntutannya, keinginannya untuk melihat orang yang diopinikan telah berbuat salah itu mengalami proses hukum terbukti terlaksana, sehingga dia barangkali justru banyak yang bersimpati, banyak yang berubah. Mungkin ya saya merasakan perasaan saya justru di situ ada sesuatu yang lebih melegakan orangnya. Tapi tentu saja perasaan yang lain yang muncul, kalau saya bisa ditahan gitu. Sesuatu yang sama sekali tidak terbayangkan. Saya berasa berada dalam titik nadir dalam kehidupan saya. Benar-benar orang yang saya selama ini menjaga reputasi, menjaga dedikasi, menjaga nama baik, sama sekali tidak pernah berpikir untuk melakukan perbuatan jahat, sekarang dituduh, kemudian dilakukan proses hukum dan ditahan, masuk ke dalam hutan. Itu memang dalam segi memang sangat menyedihkan sebenarnya. Yang saya alami itu. Teman saya punya prinsip hidup seperti ini, Mas Teguh ya. Kalau saya memang bersalah di dunia ini, maka saya lebih memilih untuk dihukum, supaya kesalahan saya di dunia ini hilang. Tetapi kalau saya tidak bersalah dan saya dihukum atau mengalami proses hukum, itu bagi saya dizolimi. Nah, dizolimi itu juga bukan suatu secara pribadi, bukan suatu yang buruk. Dizolimi itu dari satu sisi saya menderita, tapi di sisi lain
dosa-dosa saya akan hilang, akan beralih ke orang yang menzolimi saya. Jadi dengan prinsip itu, apapun yang terjadi, saya akan ikhlas ya. Kalau memang saya bersalah, saya tidak tahu saya bersalah atau enggak. Dihukum itu suatu yang fair. Yang saya nggak suka, saya bersalah, saya sembunyi-sembunyikan kesalahan saya sehingga saya bebas. Nanti di akhirat saya akan makin dihukum sakit, lebih berat. lebih itu berat yang lagi. Saya prinsip saya itu. Yang paling pas memang saya tidak bersalah dan akhirnya memang diputuskan tidak bersalah. Itu yang benar-benar puasnya itu lebih harapannya seperti itu. Jadi itulah bagaimana cara saya menghadapi permasalahan saya. Sebetulnya ada yang bilang, Pak, kalau di ini yang lebih menderita itu keluarga. Nah itu, ya. Gimana? Kalau bapak, ya itu ya siap saya juga merasakan saya di rutan itu jangan dibayangkan menderita sekali, enggak. Di rutan itu kayak tidur enak, makan enak, bergaul sama orang-orang juga orang-orang yang menurut saya juga baik-baik. Kemudian saya punya waktu yang banyak untuk menjalankan kewajiban agama saya bisa sholat berjamaah selalu, bisa sholat tahajud, bisa mengaji, bisa menulis. Mungkin bagi orang-orang yang sudah terbiasa menikmati, misalnya tiap hari main golf gitu ya, atau karaoke, barangkali akan menderita. Nah, saya kan tidak, saya itu selalu mengisi hidup saya dengan sesuatu yang produktif. Ya, apakah kerja, kalau nggak bisa ya nulis. Ya, jadi di situ justru saya berkesempatan yang cukup banyak untuk menulis. Ya. Sudah ada satu buku yang saya tulis dalam proses cetak, insya Allah nanti bisa terbit ya dalam waktu dekat. Nah, masih ada satu buku yang dalam angan-angan saya, tapi buku yang pertama ini sama saya tidak terkait dengan kasus saya. Isinya tentang apa, Pak? Sedikit mungkin. Judulnya tahu, Tuhan yang saya kenal. Jadi lebih kepada pengalaman refleksi spiritual hidup. saya. Jadi di situ saya jadi banyak belajar dan mencari dan sebagainya, sehingga banyak pelajaran yang membaca dan sebagainya. Akhirnya saya ada hal-hal yang pemahaman baru tentang keagamaan saya. Ya. Lebih kuat tentunya. Ya, dulu saya baca Quran itu rasanya tidak seret. Tidak masuk, gini, Allah kok seperti ini ya, gitu. Ada seperti itu. Tapi lama-kelamaan, ya benar. Saya membaca Quran itu lebih seolah ada yang ini loh artinya. Seolah ada yang mengajarkan gitu. Roh itu mengajarkan. Sehingga saya baca Quran itu lebih nikmat dibanding sebelum-sebelumnya. Itu antara lain yang saya peroleh selama dan saya bukukan menjadi ya isinya buku itu sebenarnya lebih banyak ke tentu saja saya orang Islam ya tentang Islam, bagaimana Islam dipahami oleh orang-orang di Indonesia maupun di belahan yang lain, dan idealnya Islam itu atau pemahaman kita tentang Tuhan itu seperti apa menurut saya ya, pengalaman pribadi Bapak tuangkan itu dalam sebuah itu yang intinya yang ingin saya tonjolkan bahwa agama atau Islam itu adalah agama yang inklusif. Itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad yang bisa mengayomi seluruh golongan. Jadi agama apapun di zaman Nabi itu membuat suatu perjanjian Madinah yang mengayomi semua golongan. Nah itu yang sekarang ini agak kurang di seolah kalangan tertentu saja yang. Iya, banyak sekali langkah-langkah Nabi Muhammad itu yang tidak terekspos kan. Contohnya contohnya itu ada suatu rombongan umat Kristen dari Afrika Selatan masalah itu kerajaan mendatangi Nabi di hari Minggu. Nabi dia itu bertanya, mendatangi dengan persahabatan ya, dengan bersahabat ya, berkunjungan persahabatan ya, silaturahmi ya. Nah, mereka golongan Kristen. Dia bertanya pada Nabi, hai Nabi Muhammad, kami ini orang Kristen. Setiap minggu kami biasanya beribadah, tapi di sini belum ada gereja. Bagaimana? Di mana kami bisa beribadah? Oh, pakai masjid. Pakai aja masjid. Silakan. Terus Nabi mengumumkan,
masjid boleh dipakai oleh kegiatan agama lain, maksudnya Kristen, sepanjang tidak terus-terusan. Jadi keadaan darurat, boleh dipakai. Nah itu kan nggak pernah kita temukan. Itu salah satu contoh. Nah, saya ingin menemukan, bisa temukan itu pemahaman seperti itu antara lain di dan pada saat ini tahanan ya. Baik. Mungkin sama dengan apa yang diangan-angan pemirsa, termasuk juga saya, di dalam tahanan tentunya Bapak mestinya akan banyak merenung hal-hal yang seperti tadi disampaikan. Terbayang nggak waktu itu renungan Bapak itu Bapak akan bebas dan keluar seperti saat ini? Jadi yang terus terang aja ada perasaan apa namanya itu kalut dan katakan saya pernah merasa kok seperti hampa. Pernah merasakan seperti itu. Terus saya pernah bermimpi. Bermimpi itu berada di dalam sumur yang dalam sekali. Tentu saja sedih ya. Pertama perasaan saya itu paling nggak bisa kalau di tempat yang sempit. Ini sumur sempit sekali. Itu perasaannya betul-betul tidak nyaman. Terus saya lihat ke atas jauh sekali lubangnya. Jauh untuk lepas itu jauh sekali. Waduh, ini kok jauh sekali ya, kok menderita sekali saya ini. Tetapi di ujung sana, di ujung lubang itu, saya melihat matahari. Matahari ya, bukan hanya terang gitu enggak? Iya, matahari. Betul-betul matahari dan terangnya jelas, menerangi, cahaya, menyejukkan. Dan saya merasa tenang. Seolah-olah saya dibisiki, kamu tenang-tenang aja lah. Tenang-tenang aja kamu sana. Itu salah satu yang menjadikan saya menjadi tenang. Ada petunjuk dalam mimpi, Pak. Iya, ada petunjuk. Tapi tidak terbayang itu petunjuk sebenarnya. Nggak bayang ya, tapi setelah merenung baru itu. Saya meyakini itu petunjuk dari Yang Maha Kuasa, yang Tuhan, bahwa yang ini kamu lakoni aja lah. Ya seperti Nabi Yusuf itu melakoni. Saya yakin Nabi Yusuf itu berada di penjara juga dalam kondisi yang tenang, kondisi yang bahkan bisa berdakwah dan sebagainya kan. Iya. Ya, saya merasa seperti itu. Jadi itu salah satunya ya, melalui pesan-pesan itu. Dan banyak sekali indikasi-indikasi spiritual yang saya dapat dari orang lain yang barangkali respect terhadap saya dan bercerita, Bapak ini saya mimpi Bapak bebas. Oh iya. Banyak doa lah di situ. Banyak orang yang mendoakan, insya Allah gitu. Banyak orang yang prihatin. Bapak mungkin kuat, tapi tadi masih belum putus ceritanya. Khususnya keluarga. Siapa, mungkin pemirsa pun juga sepakat dengan saya, namanya mungkin mohon maaf koruptor, kasus seperti ini dengan persoalan yang membuat orang lain dianggapnya itu merugikan. Ini kan dan secara besar gitu. Bagaimana Bapak memberikan pemahaman kepada keluarga sehingga bisa kuat? Atau malah sebaliknya, apakah pada saat itu keluarga kuat atau malah sebaliknya lemah gitu? Silakan. Jadi sewaktu saya dipanggil sebagai saksi pada hari itu, saya belum menyangka bahwa hari itu akan dimasukkan ke rutan. Sebagai saksi belum ada bayangan, belum ada ini ya, itu prediksi. Cuman saya bedanya ini kok saya ditanya, tapi kayaknya jaksa yang menanya saya itu kok bersimpatik gitu. Bahkan itu kok saya dihormati, Pak, ini ada apa nih bedanya malah di situ. Ya sudah, tapi semua berjalan lancar, saya jawab semua ini bisa diterima dan sebagainya. Tapi setelah selesai saya dilarang pulang, ini tunggu nanti ada pengumuman. Saya nggak tahu pengumuman itu apa, ternyata pengumuman itu bapak-bapak sekalian sekarang ditahan, gitu. Ya saya terus terang gelap sekali rasanya waktu itu, tapi saya berusaha untuk sadar, saya berusaha untuk kuat. Kemudian saya telepon istri saya, tentu saja istri saya kaget sekali, menangis. Saya bilang, sekarang jangan nangis, sekarang yang penting harus datang ke sini dan bawa pakaian saya, itu yang paling penting gitu.
saya nggak bawa pakaian. Harus kuat, mama harus kuat, harus tabah, karena sekarang mama harus datang ke sini untuk bawa pakaian-pakaian saya. Ini semua kita serahkan pada Allah. Ini sudah, apapun kejadian itu sudah ada di laut mahfuz, sudah ada, sudah. Ini sudah kehendak Allah, ini nggak usah kita protes macam-macam, kita katakan gitu. Jadi alhamdulillah nyonya juga dikuatkan. Jadi semua saya kira kekuatan itu memang dari atas ya. Jadi saya punya prinsip ini Mas Teguh, di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Itu dalam Quran ada berkali-kali. Kalau kamu mengalami kesulitan itu sudah disiapin kemudahannya oleh Allah ini. Terus yang nomor 2, jangan kamu pikir sesuatu yang kamu alami jelek itu sesuatu yang buruk. Belum tentu. Mungkin itu sesuatu yang baik. Nah, saya dari situ saya optimis bahwa memang seperti ini buruk ya. Tapi Allah bilang sesuatu yang buruk itu belum tentu buruk. Artinya saya menganggap sesuatu yang buruk itu bisa jadi baik. Sudah ada keyakinan itu. Nah, buruk dan tidaknya tergantung kita. Kalau kita ikhlas, apa yang jadi buruk itu malah jadi baik gitu loh. Dan saya merasakan itu terjadi. Nah, keluarga alhamdulillah setelah berproses macam-macam itu tabah dan ya ada aja pertolongan. Pertolongan. Ya memang saya harus jual mobil misalnya ya. Karena untuk biaya lawyer dan sebagainya, untuk biaya dan saya itu rasanya memang itu bagi istri juga suatu yang repot, susah gitu. Tapi ya setelah dijalani ya bisa aja itu, kuat aja gitu. Karena istri saya biasa harus cari ikan di pasar untuk jualan pempek itu, kalau pakai mobil kan enak. Lebih mudah. Tapi kalau motor, apalagi harus beli gula itu, kadang-kadang nyonya itu ya ke pasar beli gula harus kan repot satu dus itu. Wah, itu pakai motor hujan-hujan lagi. Banyak tantangan hidup, belum persoalan ini. Itu setelah dijalani ya bisa dilakukan. Saya mengibarkan gitu, saya ngomong sama anak saya, masih anak saya. Sesuatu masalah itu bukan tergantung dari masalahnya, tapi tergantung dari kita menghadapinya. Kalau masalah itu berat, tapi kalau kita seperti seorang bayi yang nggak kuat, tapi masalahnya seberat 50 kilo, tapi kalau kita itu ototnya kuat, ya bisa ngangkat kan gitu. Jadi tergantung kitanya. Dan itu anak bapak memahami itu. Nah, saya rasa dia memahami apa. Itu saya cerita itu sebelum saya masuk dulu. Saya cerita itu nasihat. Masalah bukan tergantung masalah berat, ringannya itu relatif. Tapi tergantung kita menghadapinya. Seberat apapun kalau kita mampu, nah kemampuan itu dari yang di atas. Kemampuan itu dari Allah. Tanpa dari kekuatan dari yang di atas, apapun masalah itu kita nggak menjadi tidak kuat itu. Tapi kalau ada dukungan, ya, ada simpati katakanlah dalam tanda petik, atau ada kasih sayang dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, ya apapun itu bisa dihadapi. Luar biasa, pemirsa. Banyak hal mungkin Anda pun juga ada yang sudah pernah mengalami, bukan persoalannya, tapi kejadian yang bantuan Allah. Mungkin ada yang mengalami itu, ada yang mungkin belum, dan inilah salah satu cerita yang mungkin bisa memotivasi, menjadi inspirasi Anda ya, saya kira. Bahwa tadi satu hal yang saya ingat adalah semua itu sebenarnya ada jalannya. Kalaupun kita merasa itu berat, dalam Al-Quran pun juga pasti itu akan diringankan gitu. Dan itu sudah keyakinan kita. Nah, kita kembali lagi Pak Al. Kok cerita aja sedikit, kira-kira apa yang menjadi pertimbangan hakim kok Bapak dinyatakan bersalah itu? Konten hukumnya seperti apa? Sehingga sedikit kita ceritakan, sehingga bisa menjadi kehati-hatian bagi karyawan maupun pejabat yang dibontang. Bisa begitu? Silakan Pak. Hakim atau jaksa ya menyatakan jaksa ya. Hakim kan memutuskan. Jaksa apa tuduhan jaksa gitu ya, terhadap kita sehingga dianggap
bersalah dan dituntut jadinya salah. Jadi. Yang menjadi tuntut ada beberapa saya juga agak lupa ya, beberapa tuntutan yang jelas ada pelanggaran prosedur yang ditudingkan kepada saya. Yang dituduhkan ya, ditudingkan ya. Namanya repo, ini agak teknis ya. Repo itu menurut OJK dana pensiun itu tidak boleh melakukan transaksi repo untuk saham. Iya. Nah itu saya melakukan itu transaksi repo untuk saham, sehingga itulah kesalahannya. Yang lain yang dituduhkan itu saya melakukan transaksi jual beli saham, yaitu saham DAJK, padahal saham itu belum terdaftar di bursa. Nah, ada aturan bahwa kita hanya boleh membeli saham yang telah terdaftar di bursa saham. Kemudian yang lain lagi, sehingga semua itu menghasilkan kerugian. Kerugian pada. Ya. Nah, itu konten hukumnya, utamanya itu. Tapi memang jaksa sendiri juga tidak menemukan bukti-bukti saya korupsi dalam arti menerima uang. Itu jaksa juga tidak bisa membuktikan ya, dan tidak bahkan menyatakan bahwa tidak ada. Jadi yang ada itu hanya kesalahan prosedur, sehingga itu dianggap suatu kelalaian hingga menimbulkan kerugian, sehingga saya harus bertanggung jawab itu. Nah, barangkali berlanjut saya membuktikan apa gitu kan. Iya, pada proses yang harus dibuktikan bahwa itu semua tidak betul gitu ya. Dan saya mendatangkan ahli-ahli, alhamdulillah banyak ada ahli yang malah ini pertolongan menguntungkan malah datang gitu. Kayak Pak Teguh sendiri termasuk kan, ada teman Pak Sempu, saya sebut aja Pak Taufik yang bersimpati, yang tolonglah. Terus ada juga dari API Asosiasi pensiun yang sangat paham tentang aturan, itu justru mengeprus saya melalui Pak Taufik ya, simpati terhadap kasus saya, dia mendalami kasus saya dan dia bersedia menjadi saksi tanpa dibayar, itu datang sendiri aja. Karena dia tahu kan saya harus membantu ini menegakkan apa yang jadi kayak prosedur tadi, repo tadi, hakim menilai ini nggak ada kesalahan. Karena di undang-undang juga ada repo itu suatu yang biasa gitu. Orang mau beli, kemudian karena belum ada uangnya, ini tolong dibeli, nanti saya beli lagi kalau saya sudah punya uang. Itu satu yang di undang-undang juga ada, saya lupa nomornya ya, KUHP nomor pasal 148 kalau nggak salah itu. Nah, tapi dan itu sangat menguntungkan Dapen karena ada jaminan untuk dibeli lagi. Terus mengapa ini dimasalahkan? Mengapa harus disalahkan gitu kan? Hakim juga ini sesuatu yang misalnya orang naik motor pakai helm kan sesuatu yang bagus supaya kalau jatuh dia ada safety ini ya. Pakai helm kok malah disalahkan itu. Saya dalam duplik saya itu agak menyindir ya. Jadi ceritanya seperti itu. Seolah saya memasuki toko karena saya ingin selamat. Saya tahu toko itu ada masalah di langit aja, saya pakai helm. Ternyata betul toko itu bermasalah, itu langit aja roboh. Tapi karena saya pakai helm, saya selamat. Begitu keluar, saya ditangkap sama polisi. Loh, apa salah saya? Kok saya ditangkap? Loh, kamu kok pakai helm gitu? Helmmu nggak standar. Helmmu nggak standar, kamu ditangkap. Ini kan prosedur ya, prosedur ya. Ibaratnya demikian. Ya, tapi saya kan bukan kayak naik motor, saya kan masuk mall, masuk toko, masuk mall. Kenapa harus pakai helm? Helm itu yang khusus saya rancang sendiri untuk masuk mall, untuk menghadapi. Tapi kan kamu naik motor, nanti kalau mau motor kamu melanggar, itu nggak standar helmnya. Jadi dipaksa-paksa bersalah. Nah, itu anekdot pertanyaan itu saya sebutkan dalam duplik saya.
Jadi itu contohnya. Banyak hal yang ya memang seharusnya tidak kalau hanya tuduhannya seperti itu tidak ada. Tapi ada salah, sampai berapa tahun Pak itu Bapak mengalami atau ditahan di kejaksaan dan di totalnya ditahan itu 9 bulan. 9 bulan Pak ya? Oktober bebas September 11 ya? 11 bulan. 11 bulan. Oh, hampir setahun. Pak, yang coba kami dengar itu dari awal, mungkin banyak orang-orang yang tidak suka dengan Bapak, atau malah sampai kalau saya dengar ada demo dan lain-lain gitu. Bagaimana perasaan Bapak dengan orang-orang yang mungkin Bapak anggap waktu itu pernah membicarakan jelek terhadap Bapak? Ya, untungnya saya tidak tidak mendengar langsung dan tidak tahu, dan saya melihat orang-orang yang dianukan itu sudah baik. Dan memang terjadi begini menurut Bapak? Iya, ya, terjadi. Saya tidak terlalu ambil pusing, berarti saya serahkan aja kepada Yang Maha Kuasa. Saya hanya banyak berdoa, kemudian ya saya berdoa mudah-mudahan dibukakan hatinya untuk melihat yang benar. Saya paham banyak karyawan yang marah-marah, pasti ya, karena manfaatnya turun besar. Iya. Itu ya pasti akan marah-marah karyawan itu. Dan banyak ya, karena manfaat pensiunnya turun. Itu, dan saya harus menyerap kemarahan itu. Ya, satu-satunya yang bisa membuat saya bertanya, berdoa ya, kekuatan dari Yang Maha Kuasa itu yang harus saya ini kan yang bisa saya lakukan. Saya nggak bisa apa-apa lagi, saya ditahan, saya dipojokkan, saya orang yang sudah tidak berdaya. Tidak berdaya, hanya kekuatan daripada Yang Maha Kuasa yang bisa membantu saya. Tentunya setelah Bapak mengalami hal demikian dan Bapak mengalami proses hukum dan menemukan beberapa masukan sekaligus tim ahli yang paham akhirnya terkait konten hukum tadi, pasti Bapak tahu bagaimana menyelamatkan Dapen yang mungkin dianggap kemarin sudah salah menurut seorang orang tertentu. Bagaimana Pak? Iya, memang kondisi ini sekarang bertumpuk-tumpuk dengan masalah di Jiwasraya, kemudian sehingga anuitas, perhitungan anuitas itu berbeda dengan pada waktu saya. Ini menumpuk-numpuk masalahnya. Cuman saya ingin informasikan juga ada teman-teman bahwa Dapen PKT itu masih mempunyai aset-aset yang bagus ya, properti dan sebagainya. Nah, khusus untuk masalah yang saya dianggap ini pun saya sampai sekarang masih berupaya, dan insya Allah juga akan, hanya perlu waktu saja, itu semua aset yang ditudingkan turun dan merugikan itu insya Allah juga berproses akan kembali lagi. Ada peluang untuk. Cuman ada yang bolong di tengah ini, yang itu pun perusahaan juga alhamdulillah bersedia untuk memberikan bantuan, memberikan tambahan. Jadi penyelesaiannya ya sebetulnya kalau itu tambahan itu akan diberikan, ya diperbaikilah investasi itu dan kembali lagi. Tapi banyak juga karyawan yang ingin ini dikelola yang profesional seperti DPLK, ya itu monggo aja lah. Saya pilihan-pilihannya ada banyak, tapi saya berkeyakinan bahwa kedepannya kesejahteraan karyawan melalui program pensiun ini masih bisa kembali kepada seperti semula. Harapan saya begitu. Yakin ya itu bisa ini Pak. Jadi karyawan ya mungkin dengan doa dan ini supportnya mungkin bisa menjadi kembali lagi seperti itu. Nah Pak, ini sekaligus yang terakhir Pak, apa hikmah dari apa yang sudah Bapak alami? Tentunya ini sangat ditunggu oleh pemirsa sebagai cermin hidup mereka dan selanjutnya. Kira-kira seperti apa? Ya memang banyak sekali hikmah yang saya pribadi, barangkali juga apa yang saya alami itu bisa jadi juga merupakan di samping ujian juga hukuman juga bisa, karena saya juga
mungkin banyak dosa-dosa saya, ya hikmahnya insya Allah dosa-dosa itu menjadi bisa saya merasakannya sebagai sesuatu yang sudah terhapus ya dengan misalnya yang sudah dialami kasus itu yang sudah saya alami ini. Nah, hikmahnya yang lain, maksudnya tadi sudah saya ceritakan, kita makin yakin pada kekuasaan dan kekuatan daripada bantuan spiritual, katakanlah itu keyakinan spiritual dari Allah Subhanahu wa Ta'ala makin. Nah ini selama itu saya bilang ya, saya selama di rutan, terutama di rutan Cipinang itu, saya waktu ditanya besok saya bebas itu, saya ditanya teman-teman saya, oh kamu seneng ya? Saya nggak terlalu, saya netral aja. Saya bilang gitu. Karena saya di sini sudah menikmati loh, saya ingin lebih lama. Karena betul itu kayak di pesantren, Pak. Jadi orang-orang semua sholat. Iya. Mungkin bedanya dengan di tahanan kriminal ya, kalau memang di sana ada penjahat, pencuri, pemerkosa, semua orang-orang jahat ya. Iya. Pembunuh. Kalau di sini kan orang-orang yang terpelajar ya, barangkali terperosok, dan banyak yang ini yang mungkin saya dedikasikan tulisan berikut saya ini untuk mereka ini terzolimi. Dia tidak bersalah, tapi oleh pihak yang ingin menyembunyikan kesalahannya dipaksa supaya bersalah dengan pengaruh, dengan koneksi, dengan uang, sehingga dia menjadi bersalah. Nah ini kejahatan, ya korupsi kejahatan yang besar, tapi menuduh atau mengkambing hitamkan orang yang tidak korupsi menjadi korupsi, didorong, dipaksa atau diupayakan bersalah, itu juga kejahatan yang luar biasa, itu kezalimannya. Makanya dalam Quran atau dalam hadis disebutkan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, saya ingin untuk tulisan yang berikutnya, buku saya berjudul nantinya Penjara Adalah Bagian dari Hidup Saya. Itu akan saya dedikasikan kepada teman-teman yang sekarang masih menjalani hukuman yang mungkin dia tidak bersalah. Saya melihat 70% dari mereka itu tidak bersalah, tapi diupayakan supaya bersalah untuk melindungi orang penting misalnya gitu. Nah itu kalau bisa itu ada upaya hukum yang untuk mencegah itu. Nah, itu aneh. Kemudian saya ingin cerita sedikit membandingkan ya. Tadi kan Broto bilang hidupmu penuh warna. Ada dua peristiwa penting dalam hidup saya. Sebenarnya ada beberapa ya. Yang kontradiktif, bukan kontradiktif, kontras ya. Kontras. Tapi saya cerita sama anak saya. Dulu papa itu pernah jatuh cinta sama orang dari sana seberang, orang Cina. Kemudian seolah-olah tuh bahagia, menggembirakan kan. Iya. Tapi sebenarnya bahagianya cuma sebentar, artinya sebentar. Saya ketemu sama dia itu kan cuma sebulan waktu saya dinas, dan tahun berikutnya juga sebulan juga. Hanya 2 bulan saya seneng-senengnya itu. Tapi di antara itu tuh sepanjang tahun saya menderita loh. Karena saya kangen, rindu, pengen ketemu, nggak bisa ketemu. itu penderitaan yang cukup menyakitkan. Sementara papa di kasus ini seolah-olah seperti menderita sekali. Padahal saya papa tuh merasa damai, tenang, makan enak, tidur enak. Nggak nyari. Iya. Tapi orang ya kayak keluarga saya, kakak saya itu nangis terus dia kalau telepon saya. Saya udah bilang, aku rapopo, malah tambah nangis. Karena ada tahajud ya. Dan banyak sekali orang yang datang bersimpati. Terpaksa saya kan, saya ini nggak apa-apa tuh, saya sehat-sehat saja, saya secara mental, spiritual, secara fisik pun masih bisa olahraga, masih bisa bergurau, masih normal aja. Jadi ya itu kadang-kadang kita kelihatannya bahagia tapi malah menderita karena kangen nggak bisa ketemu. Ini kelihatannya menderita, sebetulnya malah enjoy aja karena bisa beribadah, bisa mendapat pertolongan daripada yang Maha Kuasa dan sebagainya. Nah itu hikmahnya seperti itu.
Jadi ada satu ayat dalam Quran yang menyebutkan bahwa orang yang beriman itu tidak sedih dan tidak khawatir. Saya belum sampai pada level itu, tapi seharusnya kalau kita beriman itu tidak pernah, saya masih sedih, saya masih khawatir. Tapi saya jadi ingin pada level itu tidak ada lagi. Mau dia apapun, dia mau dibakar, nggak ada khawatir ya. Kayak Nabi Ibrahim mau dibakar gitu. Tapi dia nggak ada. Kalau kita beriman, karena begitu yakin dengan pertolongan Tuhan dan Tuhan itu maha, Tuhan maha melihat. Ya. Siapapun begitu bermiliar-miliar orang, tapi satu-satu Tuhan tahu. Dan semuanya itu sudah ada rezekinya, ada kejadian-kejadian yang akan kita. Dan itu tadi kejadian itu pasti diikuti oleh penolong-penolongnya, malaikat-malaikatnya. Nah, saya melihat beberapa kali saya dilindungi oleh malaikat. Saya merasa ada yang aneh ini. Merasa itu. Tiba-tiba, ada pikiran, Dan itu Bapak yakini benar itu? Iya. Benar. Ada sesuatu yang aneh. Saya dicecer oleh jaksa, hampir nggak bisa jawab. Tiba-tiba saya melihat buku, ini jawabannya. Ada petunjuk di situ. Saya nggak ada buku itu. Tiba-tiba ada buku itu. Saya baca, ini Pak. Iya ini, buktinya ini. Banyak sekali saya juga dengar cerita-cerita di orang yang dilindungi. Bukan hanya orang Islam aja, siapapun itu. Iya. Pernah ada seorang wanita berjalan di lorong yang gelap, ada orang jahat yang suka merkosa orang, terus tapi dia didiamkan aja. Nah dia kan wanita ini kurius, kenapa kok saya nggak diperkosa? Ketika orang itu ditangkap di penjara, orang wanita itu tanya, waktu saya lihat kok kamu diamkan aja, kenapa? Loh, kamu nggak sendirian, kamu dijaga 2 orang gede-gede. Jadi dia itu malaikat, melihat seolah ada yang menjaga, padahal dia sendirian. Jadi itu Allah Maha Besar. Kalau kita berdoa, Allah akan mengabulkan doa kita, akan melindungi. Nah, itu banyak keyakinan-keyakinan yang bisa di. Baik, terima kasih Pak Al sudah banyak bercerita dengan kami dan pemirsa PKTV di rumah. Nanti suatu saat kita akan diskusi lagi mungkin dengan topik-topik yang memang layak untuk menjadi inspirasi bagi masyarakat dan pemirsa PKTV. Ya, pemirsa PKTV, saya tidak bisa mengulang apa yang disampaikan, tapi catatan saya ada, pemirsa juga saya yakin juga bisa mengulas itu, makna hidup itu semua sudah disampaikan dan beliau mengalami hal-hal yang mungkin tidak Anda alami atau malah sebaliknya Anda juga mengalami tapi susah untuk menyampaikan, tapi ini ada suatu berbagi motivasi dan inspirasi pada masyarakat sekitar Kota Bontang dan wilayah lainnya. Saya Tegar Suharjono pamit undur diri beserta tim kerabat kerja. Kita akan ketemu dalam program Bontang Dialog lain waktu dengan tema yang berbeda tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.